Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidhu. Para hadirin umat Inus Dharma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Imade Pasak Gelgel Sukerna selaku penyuluh agama Hindu non PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai materi agama Hindu dengan mengambil tema yaitu dana punya menurut pandangan agama Hindu. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari dana punya. Secara etimologi, kata dana punya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata dasar dana dan punya. Dana yang memiliki pengertian sedekah atau pemberian dengan tulus ikhlas, sedangkan punya memiliki pengertian ada sesuatu atau ada sesuatu yang baik dan mulia. Jadi berdasarkan dua kata tadi, jika digabungkan maka dana punya memiliki pengertian ada sesuatu yang dilakukan dengan cara tulus ikhlas atau ada pemberian yang dilakukan dengan cara tulus ikhlas. Selanjutnya, secara filosofis, dana punya merupakan penjabaran dari konsep ajaran Tatwamasi, yaitu konsep ajaran cinta kasih yang tanpa batas dalam agama Hindu. Kemudian, sumber-sumber sastra lain dalam agama Hindu sangat banyak yang membahas atau mengkaji tentang dana punya. Salah satunya adalah dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 170 disebutkan tentang pengertian apakah itu sesungguhnya dana punya, di mana slokanya yang berbunyi sebagai berikut. Atas rayam bodoh danam dharma samayam awastina nityam hitya getya sadyate subham. Slokanya berbunyi seperti tadi. Kemudian dalam terjemahan Jawa kunonya, teksnya berbunyi sebagai berikut. Nihantang dana ling sang pandita ikang si hiwa kimburu ikang si jenak kri kagwa yaning dharma sedano apon yan langgeng ike nitya ketemuan ning hayu pada lawan pahalaning tiaga dana. Terjemahan dalam Jawa kunonya berbunyi seperti tadi. Jika sloka tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka memiliki terjemahan bahwa adapun yang disebut dengan persedekahan atau dana punya itu adalah pemberian yang tulus ikhlas atau tanpa dengki oleh orang yang bijaksana, dan jika itu terus dilakukan maka keselamatanlah pahalanya dan sama halnya dengan melaksanakan sebuah korban suci atau yatnya. Sangat jelas di sini bahwa inti dari melaksanakan dana punya itu adalah ketulus ikhlasan atau rasa
tidak dengki atau mengharapkan imbalan. Kemudian berdasarkan bentuk dana punya, dalam kitab Sarasa Muscaya, dana punya itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama ada yang namanya desa dana, kemudian ada yang namanya widya dana, dan yang ketiga ada yang namanya arta dana. Desa dana merupakan suatu bentuk dana punya dalam wujud lahan atau pemberian sebuah areal yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat ibadah, kuburan, atau tempat-tempat yang digunakan sebagai fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, widya dana. Widya dana adalah suatu bentuk dana punya dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dan yang nomor 3 ada yang namanya arta dana, yaitu dana punya yang dilakukan dalam bentuk pemberian harta atau benda-benda tertentu yang berguna bagi orang lain. Selanjutnya, berdasarkan tingkatannya, dana punya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada yang namanya kanista dana. Kanista dana merupakan pemberian atau dana punya dalam bentuk makanan atau minuman. Kemudian ada yang namanya madhyama dana. Madhyama dana atau madhya dana adalah pemberian dalam bentuk pakaian, misalnya kepada korban bencana alam. Kita dapat memberikan bantuan atau dana punya dalam bentuk pakaian. Yang ketiga ada yang namanya utama dana. Utama dana adalah dana punya atau pemberian dalam bentuk jasa atau pelayanan. Misalnya ini dilakukan oleh para penjual jasa, misalnya pegawai bank, bengkel, kemudian kantor pos. Mereka secara tidak langsung telah melaksanakan dana punya dalam bentuk jasa. Dan yang terakhir, yang paling utama, ada yang namanya utamaning dana atau adianta dana, yaitu pemberian dana punya atau pemberian sedekah dalam bentuk ilmu pengetahuan. Inilah nilai atau kredit poinnya yang paling tinggi. Sebab pengetahuan itu walaupun penemu atau pencetusnya sudah meninggal, tapi pengetahuan itu sifatnya kekal abadi dan dapat diteruskan secara turun-menurun. Selanjutnya, berdasarkan kualitas dana punya yang dilakukan oleh seseorang, maka dana punya itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya satwika danam, yaitu melakukan suatu dana punya atau pemberian sedekah dengan tujuan atau maksud tanpa sama sekali mengharapkan imbalan atau balasan. Ini memiliki kredit poin yang paling tinggi karena dia tergolong satwika atau sifat-sifatnya mulia. Ada yang kedua namanya rajasika danam, yaitu pemberian atau dana punya dengan maksud atau tujuan pamer atau memberikan sesuatu itu dengan maksud mengharapkan imbalan. Contohnya, untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari, kita melaksanakan satu dana punya atau istilahnya mengiming-imingi seseorang dengan bantuan, tetapi di baliknya itu kita memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang nomor 3 ada yang namanya tamasika dana. Nah, inilah suatu bentuk dana punya yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan tidak pantas sasarannya. Contohnya, kita melakukan dana punya atau memberikan sedekah bagi orang yang tidak layak mendapatkannya. Entah itu dia sudah mampu atau kita malah memberikan sesuatu atau sedekah pada penjahat yang nantinya
dapat membahayakan dan dapat merugikan orang lain. Nah, itulah tadi 3 kualitas dari suatu pelaksanaan dana punya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan tentunya sudah pasti ada yang kurang dan yang salah. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari dan di lain kesempatan. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kirang langkung Titiang Nunas Gangreno Pangampuro, dan saya tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.